Halo Sobat GP, kenapa Aprilia bisa lock out podium di MotoGP Belanda minggu ini? Kenapa gek? 1, 2, 3 Aprilia semua. 1 Ayogura, 2 Rahul, 3 Jorge Martin. Kalau Marco Bezzecchi tidak crash kemungkinan 4 lah. Kenapa tidak ada Ducati di podium? Rider Ducati itu ada 6 tahun ini ya. Dari tim satelit, dari tim Ducati Lenovo, VR46, dan Gresini total ada 6 rider. Kenapa satu pun tidak bisa mengamankan podium? Dan Ducati juga terkenal motor paling bagus di MotoGP. Kenapa guys? Kemana Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Digimon, Franco Morbidelli, Aldeguer, Alex Marquez tidak bisa berkutik? Apakah Aprilia selevel dengan Ducati? Atau Aprilia sudah satu tingkat atau setengah tingkat di atas Ducati? Menurut kalian gimana guys? Padahal Pecco Bagnaia di Essen ini sudah menang 3 kali berturut-turut. Tahun 2021, 22, 23. Oh salah guys, 22, 23, 24. Kemudian Marc Marquez di tahun 2025, tahun kemarin, Marc Marquez juga menang di sirkuit ini. Ditambah Marc Marquez lagi gacor-gacornya pasca cedera. Terbukti di Hungaria dan Ceko, Marc Marquez menang. Dan rider Ducati lainnya kemana? Motor Ducati kan juga bagus ya. Oke, kita coba bedah satu-satu ya. Kalau Franco Morbidelli memang walaupun memakai Ducati, tampilnya buruk sekali. Dia crash di MotoGP Belanda ini. Kemudian temannya Fabio Digimon ya, Digimon itu memang sering mengacak-ngacak barisan depan konsisten. Kalau dia di mode mencari kerja, atau belum dapat kerjaan, belum dapat kontrak di tahun depan, kemungkinan dia tambah bagus lagi. Tapi prediksiku dia sudah mendapat kontrak dengan KTM tahun depan. Dan akhirnya dia juga bisa posisi 4, tapi sama juga tidak bisa mengamankan podium. Kemudian Fermin Aldeguer, ini bakat muda yang bagus, tapi sayang dia mengalami crash dan cederanya parah, patah tulang dia di sesi praktis. Kemudian rider Gresini lainnya Alex Marquez, dia hanya mampu finish ke 5, tapi sudah bagus sekali karena Alex Marquez cedera pasca insiden sama Pedro Acosta di Catalunya. Dia sempat nggak balapan di Mugello, terus kemudian di Hungaria Ceko cuma tampil sebentar, cuma tes motor aja buat semangat timnya, tapi tidak tampil. Dan dia baru tampil di MotoGP Belanda kali ini. Dan dia juga crash di sesi praktis. Marc Marquez sampai marah karena melihat adiknya crash yang sangat parah. Karena di bagian tangan sini lecet semua guys, merah-merah, terlihat merah-merah. Dan dia memaksa tampil karena ya Aldeguer tidak bisa balapan. Masa tim Gresini nggak ada yang tampil? Makanya Alex Marquez memaksa tampil dan bagus juga kok bisa finish di P5. Kemudian Pecco Bagnaia sebenarnya bagus, dia bagus, bisa bersaing walaupun di belakang Aprilia dia berhasil mengungguli Marc Marquez, tapi sayangnya dia mengalami technical issue. Belum ada pengumuman resmi dari Ducati apa yang dialami Pecco Bagnaia, tapi dilihat dari videonya menurutku masalah pengereman guys. Nah ini ada masalah, ini harus diperbaiki, ini kedepannya tidak boleh terjadi lagi nih. Kemudian Marc Marquez, menurutku Marc Marquez itu sangat kesakitan, sangat kelelahan. Ya karena apa? Menang di Ceko kemarin aja, dia kelelahan, kesakitan, tapi tidak mau menunjukkan ke kamera. Sempat terekam sedikit, dia lalu menutup helmnya lagi karena dia ekspresi wajahnya kesakitan ya di Ceko kemarin. Nah, kemungkinan ini kan selisihnya 1 minggu di MotoGP Belanda ini. Kemungkinan fisiknya juga belum pulih ya, karena dia juga pasca cedera ya. Dan dia juga sebelum balapan, sebelum sprint race bahkan, dia bilang sirkuit Belanda ini menguras fisik. Makanya targetnya hanya bisa 10 besar saja. Dia sudah membuat statement seperti itu sebelum balapan. Meskipun Marc Marquez itu sering merendah diri baru menerkam mangsanya di balapan ya. Sering tidak mengumbar kekuatannya di luar balapan. Tapi ini memang dia kesakitan guys, sangat kesakitan. Di sprint race saja dia terekam kamera kesakitan kok, apalagi di main race yang balapannya
lapnya 2 kali sprint race. Nah, ini sejarah baru bagi Aprilia ini karena 3 ridernya dari tim pabrikan dan satelit berhasil menyikat podium. Wah, ini memang persaingannya sengit. Dengan hasil ini, Ayogura menang. Bahkan Ayogura dengan pemimpin klasemen Jorge Martin selisihnya cuma 25 poin. Padahal Ayogura di klasemen itu urutan ke-4. Nah, ini seru ini. Saya amati dari klasemen itu posisi 1 sampai 7 Raul Fernandez ya. Itu bersaing sengit. Kita hitung ya. Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Fabio Di Gimon, Ayogura, Marc Marquez, terus Pecco Bagnaia, Pedro Acosta, Raul Fernandez. 8 rider ini selisihnya nggak banyak, masih berpeluang merebut gelar juara dunia. Itu tergantung kondisi fisik, minimalis crashnya agar tidak cedera, konsistensi di sprint race maupun main race. Nah, itu kuncinya guys, karena selisih poinnya itu nggak banyak, mepet-mepet semua ini. Jadi menurutku antara Moto3, Moto2 sama MotoGP malah lebih seru MotoGP. Gap poinnya itu loh lebih seru karena tipis-tipis ya. Oke, terima kasih sudah menonton.